lagi tugasnya. Bila perlu ribuan hadis. Jadi perawi hadis berfatwa dengan hadisnya, yang Al-Quran berfatwa dengan Al-Qurannya. Karena di sini gabung Al-Quran hadis sama, pas seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Amalain, dua pegangan yang harus kita pegang kuat, Al-Quran dan hadis. Ada tambahannya adalah ijma para ulama. Sebagaimana disampaikan tadi, alhamdulillah anak-anak kita ini sudah bisa menyesuaikan kehidupannya di pondok ini. Tidak ada yang bergembira anak-anak ini mau pulang, karena mereka menganggap sama, biarpun kita di rumah tapi tidak terbebas daripada kegiatan pondok. Makanya anak-anak kita ini kepingin terus belajar. Itu para wali santri perlu diketahui. Kalaupun nanti itu adalah ujian kita untuk senantiasa menggembleng anak-anak kita ini supaya mereka terus berkeinginan ataupun punya kesungguhan di dalam mencapai ataupun mencari ilmunya, sebagaimana yang kita harapkan kepada oleh wali santri ataupun kita sebagai para ustaz ini. Kita dianugerahkan anak-anak yang memiliki ilmu pengetahuan yang alim dalam ilmu agama. Karena banyak orang pintar sekarang tetapi belum tentu alim. Alim di sini adalah orang yang mengetahui ilmunya, orang yang beramal dengan ilmunya, orang yang mengawasi diri dengan ilmunya, bukan karena kepintaran. Karena banyak orang yang pintar itu berani kadang-kadang melakukan kesalahan, karena ada perbuatan baik yang bisa menghapus kejelekan, bisa menghapus kejelekan. Namun yakin ada kebagusan yang tidak bisa menghapus kejelekan, sebagaimana yang telah dialami oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Salam dengan Ulqimah. Ulqimah ini adalah orang yang senantiasa melaksanakan ibadah, kewajibannya kepada Allah tak pernah putus, bersedekah setiap hari itu dilaksanakan, tak pernah meninggalkan jamaah bersama Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mau mendekati ajalnya? Datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah ketika Rasulullah berkumpul bersama sahabatnya, memberitahukan bahwa Ulqimah sedang dalam keadaan sakaratul maut. Abdullah bin Salam sedang dalam keadaan sakaratul maut. Kedua yang sakit ini menginginkan kedatangan daripada Rasulullah. Begitu Rasulullah pun menunaikan apa yang diinginkan oleh dua orang yang sakaratul maut ini. Ketika Rasulullah datang, kedua sahabatnya ini ditalkin dia, atau menurut bahasa kita itu disuruh nyebut, disuruh ingat. Kalau kita disuruh nyebut astagfirullahaladzim, kita disuruh ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi bagi mereka berdua tidak menjamin kebiasaannya mengucapkan istighfar,
tidak menjamin kebiasaannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tersebut mengakibatkan mereka lancar sampai sakaratul maut, enggak. Walaupun kejelekan yang dilakukannya itu terlebih dahulu ataupun dahuluan daripada kebagusannya, sebagaimana disampaikan tadi, tidak bisa. Ada kalanya suatu kejelekan itu tidak bisa dihapus dengan kebagusan. Kedua-duanya ini pernah dia mengecewakan orang tuanya, terutama adalah ibunya, yang kita tahu ibu itu surga di bawahnya, di bawah telapak kakinya. Berarti kita sebagai anak-anak ini tidak berbuat baik kepada orang tua ibu kita, berarti kita meninggalkan surga kita melalaikan surga kita. Yang kedua penyebabnya adalah Ulqimah dan Abdus Salam ini dia menakuti, dia takut kepada istrinya, sayangnya kepada istrinya itu lebih besar daripada rasa sayangnya kepada ibunya. Ketika ditalkin dia oleh Rasulullah, "Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," atau "Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," mereka tidak bisa ngomong, tidak bisa mengeluarkan suara, tidak bisa menggerakkan mulutnya, tidak bisa. Sampai 3 kali sebagaimana Rasulullah dituntut oleh malaikat Jibril ketika menerima wahyu yang pertama, surat Al-Alaq tersebut. Kalau Rasulullah betul-betul pas dia mau jawab, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Karena Rasulullah itu adalah Nabiul Ummi yang tidak bisa baca, tetapi menghafal bisa. Tidak bisa hurufnya, kenal rupa daripada huruf. 3 kali dia dituntun oleh Rasulullah, tidak bergeming sedikit pun mulut daripada Ulqimah dan Abdus Salam untuk mengucapkan syahadat dan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah Ulqimah dan Abdus Salam ini mempunyai orang tua? Iya, orang tuanya masih ada. Disuruhlah Sayyidina Bilal kepada ibu daripada Abdullah bin Salam untuk mendatangi ibu daripada Abdullah bin Salam, ceritakan, sampaikan salam Rasulullah kepadanya. Salam Rasulullah disampaikan oleh Sayyidina Bilal kepada ibunya. Ibunya bertanya, apakah gerangan yang diinginkan ataupun hajat Rasulullah kepada saya sehingga mengutus Sayyidina Bilal untuk mendatangi saya, kata ibunya. Lalu ibunya menjawab lagi, saya tak ada keperluan kalau sekiranya beritanya ini mengenai Abdullah bin Salam ataupun Ulqimah itu, karena sudah saya lepas dia jadi anak, putus hubungan anak sudah. Akhirnya sampaikan saja salam saya kepada Rasulullah, saya tak punya hubungan lagi kepada anak saya ini, katanya. Sayyidina Bilal pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh ibu daripada Ulqimah dan Abdullah bin Salam. Setelah itu diutus Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Keduanya diutus kepada orang tua daripada Ulqimah dan Abdul Salam itu, menyampaikan persis seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Bilal. Akhirnya ibu itu datang
disambut oleh Rasulullah, lihatlah ini putramu nggak bisa baca syahadat, nggak bisa baca la ilaha illallah, tegakah